Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini saya akan menyajikan RAP rincian anggaran belanja untuk pendataan SDGs. Tapi ini saya lebih perjelas lagi karena kondisinya hari ini itu banyak pengguna aplikasi yang bermasalah, sehingga ini keputusannya dilakukan secara manual, baru kemudian di-entry oleh operator. Operator itu bisa dijabat atau di posisi siapa saja, misalnya perangkat desa, Karang Taruna, PKK atau yang lainnya. Dan ini saya akan menjelaskan formasi rumusnya. Jadi cara cepat mudah untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang dikeluarkan atas jumlah RT, atas jumlah KK, atas jumlah individu, karena ini yang paling berdampak. Tapi ini saya jelaskan dulu bahwa bahwa rincian detail belanjanya yang saya rumuskan di sini itu Musdes rapat pendataan SDGs pembentukan tim Pokja. Itu rinciannya hanya sederhana: fotokopi undangan surat peserta, cetak banner kegiatan, kemudian konsumsi snack, nasi kotak, air mineral, dan uang saku peserta ya. Uang saku peserta ini jumlahnya 31 dari mana? Ini 17 peserta ya. 17 itu asumsinya dari perangkat desa, kemudian 9 dan 5 itu BPD 9, 5 tamu undangan lainnya. Ini belanja yang pertama, Musdes rapat pendataan SDGs dan pembentukan tim Pokja, kemudian penetapan Pokja dan bimbingan teknis pembekalan Pokja. Ini belanjanya hanya ini saja, penetapan. Jadi di sini ada fotokopi materi, cetak banner, snack, nasi kotak, air mineral, kemudian belanja jasa honorarium itu yang ini honorarium narasumber, penjelasan teknis pengendalian dan pemantauan kinerja Pokja. Ini dari unsur kecamatan, bisa kasih PMD, bisa kasih pemerintahan. Honorarium narasumber penjelasan teknis isian survei desa pemerintahan desa, ini bisa dilakukan kasih pemerintahan desa. Honorarium narasumber penjelasan teknis isian survei RT, ini bisa dilakukan atau bisa diisi oleh pendamping desa, pendamping lokal desa juga bisa ada di sini. Kemudian kegiatan pendataan SDGs mulai dari alat tulis kantor, belanja cetak penggandaan, kemudian belanja jasa honorarium, ini meliputi pemantau kecamatan, kemudian ada kepala desa, kemudian ada ketua Pokja, ada sekretaris Pokja, kemudian RT RW yang melakukan pemantauan atau RW RT yang melakukan pengisian, kemudian mitra ya. Mitra itu kalau dalam pelaksanaan di lapangan itu bisa difungsikan atau bisa melaksanakan tugas ya. Tuh. Kemudian transport pendataan manual survei desa, transport pendataan manual survei RT, transport pendata manual survei keluarga, transport pendata manual survei individu. Kemudian honorarium input entry manual ke aplikasi survei desa, input entry manual ke aplikasi survei RT, input entry manual ke aplikasi manual survei keluarga, input entry manual ke aplikasi survei individu. Jadi di sini ini dihitung per masing-masing komponen. Jadi tidak jadi satu, karena kalau jadi satu itu nanti bisa menimbulkan masalah ya. Karena jumlahnya dalam satu keluarga itu kakak itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau misalnya dihitung jadi satu itu bisa jadi masalah. Kemudian yang terakhir ini belanja sewa Android, kemudian pengadaan kuota. Jadi ini bisa disesuaikan, tapi ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita bisa membuat rumusan yang sederhana. Misalnya ini saya contohkan, di suatu desa ada kadesnya jumlahnya 1, sekdesnya 1, kasih pemerintahnya 1, perangkat desa lainnya 7 ya. 7 itu terdiri dari kaur kasih yang lain, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, dan staf misalnya. Kemudian 2 ini unsur perangkat kewilayahan. Kemudian ketua RW 5, ketua RT-nya 25, kemudian Karang Taruna yang kita pakai 5, jumlah Pokja totalnya 45 ditambah mitra 4, jumlah yang terlibat totalnya adalah 49. Nah, ini saya bikin jumlah. Jika jumlah RT itu 25 RT,
jumlah kakak 1.250 dan jumlah individu 625 dengan harga satuan yang sudah saya terapkan di sini ya. Ini misalnya inputnya 1000, kemudian pendataan di lapangannya 2000, kemudian entry RT-nya 10.000, ya bisa dirubah disesuaikan ya. Itu habisnya biaya 51.326.250. Sekarang kita coba misalnya ternyata jumlah kakaknya itu ada 3000. Nah, ini saya kalikan misalnya kali 5, rata-rata misalnya 4 lah ya. Ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Itu berarti jumlahnya ada, ini bukan 30.000 ya, 3000 kakak. Jumlah yang dibelanjakan itu mencapai 86.576.000 rupiah. Ini asumsi. Kalau misalnya dikalikan hanya kali 3 dalam satu keluarga rata-rata itu 74.576. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan itu bahwa kita bisa membuat rumusan awal sederhana untuk memperkirakan anggaran yang hendak kita pakai dalam pendataan SDGs. Terima kasih, ini semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe untuk melihat video tutorial saya yang lainnya dan tutorial berikutnya. Saya akan menyajikan di mana ini honorarium pendamping desa, honorarium mitra, dan perangkat desa yang lainnya dalam proses pendataan SDGs ini. Terima kasih.